Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang arus listrik. Buat kalian yang sedang belajar tentang konsep listrik dinamis, semoga video ini dapat menambah wawasan kalian tentang konsep ini. Sebelum masuk ke arus listrik, saya akan memperlihatkan di sini ada dua rangkaian listrik, ya. Yang pertama sebelah kiri ini, ya. Kemudian yang kedua sebelah kanan. Kira-kira kalian tahu nggak apa perbedaan dan persamaan dari kedua rangkaian ini? Ya, kalau kita lihat, ya, di sini ada lampu, sebelah kanan ada lampu, sebelah kiri ada baterai, sebelah kanan juga ada baterai, sebelah kiri ada AC generator, sebelah kanan juga ada AC generator. Nah, kemudian di bawah, pojok kiri bawah itu ada keterangan untuk strip kuning itu adalah elektronnya. Kemudian yang tanda panah itu adalah elektron flow atau arah arus elektronnya. Nah, kira-kira apa ya persamaan dan perbedaan dari kedua rangkaian ini? Pertama kita bahas dulu tentang persamaannya. Oke, kalau kita lihat di sini persamaannya, sebelah kiri lampu menyala, sebelah kanan lampu juga menyala. Ya. Kemudian sebelah kiri ada elektron yang mengalir, kemudian sebelah kanan juga ada elektron yang mengalir. Yang ketiga, nah ini AC generatornya juga berjalan, yang sebelah kanan juga sama-sama berjalan. Ya, itu adalah persamaan-persamaan dari kedua gambar ini. Sekarang perbedaannya apa ya? Nah, kalau kita lihat, ya, di sini kalau kita cermati, elektron rangkaian sebelah kiri itu dia bergerak, ya, seperti mengalir, gitu ya. Itu dia berlawanan arah dengan jarum jam. Tapi dia satu arah terus. Sedangkan arah elektron pada gambar sebelah kanan, dia arahnya tidak dalam satu arah, alias dia bolak-balik. Kalau kalian perhatikan, di sini dia kadang ke kiri, kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang ke kanan, dan seterusnya. Ya, itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, itu adalah dari elektron flow-nya atau aliran elektronnya. Gambar sebelah kiri itu arahnya, di sini kalau kita lihat panahnya satu arah, yaitu berlawanan arah dengan jarum jam. Sedangkan yang sebelah kanan, kalau kita lihat elektron flow-nya atau panahnya, itu dia bergerak dengan dua arah. Atau bisa dikatakan dia bolak-balik. Nah, kadang kiri, kanan, dan seterusnya. Ya, jelas ya, itu dua perbedaan yang pertama. Yang ketiga itu adalah dari sumbernya, teman-teman. Memang benar di sini AC generatornya sama-sama bergerak. Tetapi pada gambar sebelah kiri di sini jalurnya itu diputus. Sehingga yang menyebabkan elektron ini bergerak atau lampu itu menyala itu sumbernya adalah dari baterai ini. Di sini yang sebelah kiri kutub positif, sebelah kanan kutub negatif. Sedangkan yang gambar sebelah kanan itu jalur baterainya diputus, kemudian saklar di-on-kan atau dijalurkan ke AC generator. Ya, jadi switch-nya ini dia diarahkan ke bagian AC. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan arus mengalir berdasarkan dari sumbernya itu nanti ada dua macam. Pertama ada arus sumber baterai, ya, dia namanya sebagai arus listrik DC karena dia sumbernya adalah baterai. Kemudian yang kedua arus listrik AC karena dia sumbernya adalah dari AC generator. Nah, ini adalah macam-macam arus listrik dari segi sumbernya ya. Di sini ada sumbernya dari baterai. Nah, dia biasanya disebut dengan listrik DC, direct current. Kemudian yang berasal dari AC generator itu dia disebut dengan arus listrik AC atau alternating current. Berikutnya kita masuk ke definisi dulu. Arus listrik
atau dalam bahasa Inggris disebut dengan electric current adalah muatan listrik yang mengalir melalui media konduktor tiap satuan waktu. Ya. Dari definisi ini ada beberapa poin yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah muatan listrik. Nah, ini adalah kata pertama yang akan saya bahas. Nah, ini adalah muatan listrik yang dia mengalir melalui media konduktor tiap satuan waktu. Jadi ada 3 poin yang kita bahas. Yang pertama adalah muatan listrik, yang kedua itu mengalir, dan yang ketiga adalah ada media konduktornya. Nah, kalau kita bicara muatan, ya, kita tulis dulu muatan listrik. Muatan listrik itu ada 2. Yang pertama adalah muatan plus, kemudian yang kedua adalah muatan negatif. Nah, di manakah letak muatan listrik? Muatan listrik itu terletak pada atom. Kita kembali ke konsep struktur atom. Jadi kalau kita menggambar model atom Bohr, maka di sini ada 2 bagian atom itu. Yang pertama adalah bagian inti, kemudian ada bagian non inti. Bagian inti, ya, ini nanti tempatnya muatan plus. Sedangkan non inti di luar, nah ini nanti ada orbit-orbitnya. Nah, ini adalah letaknya si elektron. Nah, di antara muatan listrik ini yang berkontribusi munculnya arus listrik itu adalah yang muatan negatif. Jadi sebelum ditemukannya elektron oleh J.J. Thomson, dulu arus listrik itu adalah aliran muatan listrik positif, gitu ya. Tetapi ketika elektron sudah ditemukan, maka konsepnya berubah. Tetap muatan listrik yang menyebabkan arus itu ada, tetapi yang membawa itu adalah yang elektron. Kemudian ada kata-kata mengalir. Nah, elektron ini ternyata dia bisa mengalir, tapi harus ada konduktornya atau mediumnya. Nah, bahan-bahan konduktor itu adalah bahan-bahan yang dia memungkinkan elektron itu dia bisa mengalir. Nah, dia bisa mengalir berarti dia terlepas dari pengaruh inti yang berada di dalam atom-atomnya. Sehingga beberapa jenis logam itu adalah konduktor yang baik. Kenapa? Di sana elektron bebasnya jumlahnya sangat banyak. Sehingga kalau dia dikondisikan tertentu, maka elektronnya bisa berjalan, kemudian dia bisa menyebabkan arus itu muncul. Ini adalah definisi dari arus listrik. Kemudian berikutnya, nah, untuk penjabaran arus berikutnya, kita akan mengenal 2 teori tentang aliran arus listrik. Ya. Yang pertama ada aliran listrik konvensional, kemudian ada aliran elektron. Jadi dalam konsep arus listrik nanti akan ada 2 teori tentang aliran arus listrik. Pertama ada aliran arus listrik konvensional, yang kedua adalah ada aliran elektron. Nah, apa itu aliran arus listrik konvensional? Aliran ini nanti berhubungan dengan arah, teman-teman. Saya mulai dari ini ada rangkaian. Saya punya rangkaian listrik. Nah, di sini saya punya baterai. Ya. Di sini ada baterai. Baterai itu simbolnya 2 garis, 1 panjang, 1 pendek. Yang panjang biasanya nanti dia dibuat sebagai kutub plus, yang pendek sebagai kutub negatif. Kemudian di sini ada lampu, dia sebagai indikator arus itu ada atau tidak, atau mengalir atau tidak. Nah, aliran arus listrik konvensional itu mengatakan bahwa arus itu adalah aliran muatan listrik yang dia berasal dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Kalau kita gambar, aliran arus listrik ini dia akan keluar dari kutub plus, nah ke sana. Nah, dia akan mengalir,
kemudian menuju ke lampu, lampu ini akan menyala. Nah, dia akan lurus ke sana terus sampai kembali lagi ke kutub negatif. Nah, ini adalah aliran arus listrik konvensional. Jadi arus itu dia mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, aliran arus listrik konvensional ini yang sampai saat ini kita gunakan, gitu ya. Jadi kalau kita belajar elektronika, arus arahnya kemana? Selalu dari plus ke minus. Ini namanya aliran arus listrik konvensional. Jadi kita gambar nanti arah arusnya seperti itu. Kemudian aliran yang kedua itu ada aliran elektron. Ya, ada aliran elektron. Maksudnya seperti apa? Nah, ketika elektron itu sudah ditemukan, maka konsep arus itu nanti kan dia berubah dari aliran muatan plus sekarang menjadi adanya aliran elektron. Kenapa kok bisa ada aliran elektron? Nah, kita kembali lagi ke konsep atom lagi, teman-teman. Jadi kalau misalkan ini ya inti atom, kemudian di sekelilingnya ada orbit gitu ya. Nah, misalkan di sini ada 3 kulit. Di kulit ketiga atau paling luar itu ada elektron. Di antara dua muatan pembawa listrik atau muatan listrik ini yang berkemungkinan besar atau memiliki peluang besar untuk dia bisa keluar dari atom dan dia bisa mengalir dalam suatu penghantar itu adalah ya si elektron ini. Kenapa? Karena dia ketika dia posisinya jauh dari inti, maka energi ikatnya itu akan lemah. Ketika lemah, maka nanti dia berpeluang besar untuk dia bisa mengalir. Sehingga ada aliran elektron yang dia berasal dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Nah, ini kutub positif. Nah, ini kalau dikasih perlakuan tertentu, maka elektron akan mengalir. Nah, ini kita gambar garis. Ini ngalir. Nah, kalau tadi arus searah jarum jam, maka di sini aliran elektronnya itu dia berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, ini ada aliran elektron. Nah, ini kalau kita gambar, ya, kalau kita gambar lagi, ini ada keterangannya ya. Kalau kita gambar lagi, maka dalam satu rangkaian listrik, ya, dalam satu rangkaian listrik, maka nanti akan ada dua aliran, teman-teman. Yang pertama adalah aliran elektron. Kalau pada gambar ini dia berwarna hijau, arahnya dari negatif ke positif. Kemudian pada saat itu juga akan ada aliran listrik atau di sini ada yang menyebut sebagai aliran muatan positif. Arahnya itu dari plus ke minus. Jadi secara konvensional sering disebutkan bahwa aliran listrik dalam suatu rangkaian elektronika adalah mengalir dari arah positif ke arah negatif. Nah, kemudian untuk aliran elektron kesimpulannya apa? Prinsip ini didasarkan pada kenyataan bahwa pada atom muatan positif tidak mungkin bergerak. Yang bergerak adalah elektron. Ini karena elektron adalah partikel yang bermuatan negatif yang bisa bergerak bebas menuju ke kutub atau terminal positif. Itu kesimpulannya, ya. Jadi kenapa kok elektron? Karena dia memang kalau berada di luar inti dan dia jaraknya cukup jauh dengan inti, maka dia energi ikat intinya akan lemah sehingga dia akan mudah sekali lepas. Nah, ketika lepas dia bisa menghasilkan pergerakan yang di situ memungkinkan adanya arus listrik yang mengalir juga. Nah, kemudian bagaimana arus listrik bisa mengalir? Arus listrik bisa mengalir itu kalau dia punya medium. Ya, dia punya medium. Maksudnya bagaimana? Ibaratkan air itu dia bisa mengalir dari hulu ke hilir itu dia butuh medium atau perantara, gitu ya. Maka arus listrik juga memiliki sikap seperti itu. Hampir sama sifatnya. Nah, di sini ada dua macam rangkaian. Yang sebelah kiri namanya rangkaian tertutup.
sebelah kanan namanya rangkaian terbuka. Nah, arus listrik bisa mengalir kalau dia berada di dalam rangkaian tertutup. Ya, jadi rangkaian tertutup itu adalah rangkaian di mana memungkinkan arus listrik bisa mengalir. Nah, ini misalkan saya punya 2 baterai, kemudian saya punya kabel, saya punya 2 lampu, dan saya punya saklar. Gitu ya. Saklar ini ada 2 pilihan, ada off, ada on. Ketika dia on, lampu menyala. Ini ya, ketika dia on, lampu menyala. Kemudian ketika off, lampu mati. Gitu ya. Nah, ketika posisi on inilah listrik bisa berjalan atau listrik bisa mengalir. Cirinya apa? Lampunya bisa menyala. Jadi syarat yang pertama, arus listrik bisa mengalir itu adalah pada rangkaian listrik tertutup. Nah, untuk yang kedua, rangkaian listrik yang terbuka, itu rangkaian listrik yang di situ arusnya tidak dapat mengalir. Cirinya apa? Lampu tidak menyala. Kalau di sini kita pasang alat ukur arus, maka alat ukurnya tidak membaca atau tidak ada hasil ukurnya. Nah, pada saat posisi off, maka di sini arus tidak bisa mengalir sehingga rangkaian seperti ini biasa disebut dengan rangkaian terbuka. Ini adalah syarat pertama, arus listrik bisa mengalir. Kemudian, syarat kedua, bagaimana listrik bisa mengalir? Nah, arus listrik dapat mengalir jika ada beda potensialnya. Maksudnya bagaimana? Nah, coba kita perhatikan ini ya. Di sini saya punya 2 bola. Di sini saya punya 2 bola. Oke. Ini ada 2 bola. Bola pertama itu kita buat dia bermuatan positif. Kita buat dia bermuatan positif. Nah, ini. Ini kita gambar positifnya. Ini misalkan bola A, kemudian yang bawah ini adalah bola B. Kedua bola kita buat dia bermuatan positif. Nah, misalkan A itu jumlah positifnya ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 muatan, ada 7 proton. Sedangkan yang B itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 proton. Di sini ada 7 proton. Yang bawah B itu hanya ada 4 proton. Nah, ketika dalam situasi seperti ini, maka dikatakan ada beda potensial. Ya, karena jumlah proton A lebih banyak daripada proton B, maka terjadi yang namanya beda potensial. Beda potensial. Nah, bola A ya, itu berarti artinya dia itu jumlah elektronnya sedikit. Sedangkan bola B itu jumlah elektronnya banyak. Dikatakan A ini dia potensialnya ya, itu tinggi. Dikatakan A potensialnya itu tinggi. Sedangkan B itu bisa kita katakan dia itu potensialnya itu rendah. Ya, potensialnya rendah. Nah, ketika dua bola ini tidak diberi atau tidak dikasih penghantar, maka tidak akan terjadi aliran atau tidak terjadi arus. Kenapa? Karena tidak ada mediumnya. Tetapi ketika antara dua bola ini diberi penghantar, jadi yang di tengah ini adalah penghantarnya ya. Jadi yang di tengah ini adalah penghantar, maka ketika dua bola ini dihubungkan, maka elektron yang berasal dari bola B itu akan mengalir. Elektron dari bola B itu akan mengalir menuju ke A. Kenapa? Jumlah elektron di B lebih banyak daripada di A. Ini dikatakan potensialnya rendah di B ini. Sedangkan A potensialnya tinggi. Ketika ada pergerakan elektron dari B ke A, maka pada saat itu juga akan ada aliran arus listrik. Nah, di sini kita simbolkan I, yang ini kita simbolkan E. Jadi arus listrik itu muncul karena ada pergerakan atau aliran dari elektron. Itu syarat yang kedua.
Nah, elektron bisa bergerak, dia bisa berpindah kalau ada beda potensial. Gitu ya. Kalau ada beda potensial, ya. Jadi ada elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Pada saat itu juga ada arus listrik yang dia mengalir dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Nah, kasus ini kalau kita bawa ke baterai, ya, ini kita misalkan punya baterai biasa itu, baterai itu punya dua kutub, yang atas ini kutub plus, yang bawah ini kutub min. Nah, ketika dua kutub ini dihubungkan, ya, nah di sini ada kabel, ya, maka yang plus ini dikatakan potensialnya tinggi, yang bawah potensialnya rendah. Nah, potensial rendah itu cirinya apa? Di situ ada banyak elektron yang dia siap untuk keluar, siap untuk bergerak. Nah, sedangkan yang potensial tinggi cirinya apa? Plusnya lebih banyak, elektronnya lebih sedikit. Nah, ketika baterai ini dua kutub ini dihubungkan, maka langsung elektron itu akan pindah dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Nah, pada saat itu juga akan muncul aliran arus yang arahnya dari plus ke minus. Jadi dalam baterai itu ada dua aliran, teman-teman. Pertama ada aliran elektron, kemudian yang kedua ada aliran arus itu sendiri. Ya. Jadi itu adalah konsepnya. Syarat yang kedua, arus listrik dapat mengalir jika ada beda potensial. Tadi yang pertama, jika ada apa? Jika ada mediumnya dalam sebuah rangkaian. Nah, ini kalau misalkan dia bergerak seperti itu. Ya. Kalau sudah habis, ya nanti diganti baterainya. Kemudian berikutnya kita akan mengenal ada arus listrik, ada kuat arus listrik. Secara definisi, kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada pengantar tiap detik. Jadi kalau kita buat sebuah rangkaian seri, di sini ada lampu di seri, kemudian ada baterai juga di seri. Nah, kalau ada arus yang mengalir dari plus ke minus, ya, kemudian kita hitung berapa banyak muatannya mengalir pada pengantar tersebut tiap waktu, maka akan muncul besaran fisis namanya adalah kuat arus listrik. Rumusnya itu adalah I sama dengan Q per T. I sama dengan Q per T. I itu adalah simbol dari kuat arus. Q itu adalah muatan, T itu adalah waktu. Nah, ini adalah simbol dari kuat arus. Kemudian Q ini adalah simbol dari muatan. Ya. Kemudian T, nah, ini adalah simbol dari waktunya. Ya. Muatan nanti dia memiliki satuan kulom. Waktu nanti dia punya satuan detik, sedangkan kuat arus nanti punya satuan ampere. Dari sini kita bisa menghitung Q sama dengan arus dikali dengan waktu, atau kita bisa menulis T sama dengan Q per I. Nah, ini adalah rumus-rumus pengembangan dari rumus awal. Jadi kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada pengantar tiap detik. Simbolnya adalah I sama dengan Q muatan dibagi waktu ya. Nah, muatan simbolnya Q satuannya kulom, sedangkan waktu itu nanti dia simbolnya T satuannya adalah detik. Oke. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.